Saya katakan ke aparat, ngapain takut, dia aja suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada aturannya, baik menurut Undang-Undang Dasar maupun menurut Undang-Undang sudah ada gitu. Reaksi mulai dari pejabat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut makar hingga teror yang terjadi pada panitia maupun narasumber. Prof. Nikma itu mengalami ada beberapa teror verbal, yaitu berupa rumahnya kira-kira jam 11 malam sampai pagi, jam 6 pagi itu masih diteror. Pihak kampus UII pun mengecam keras upaya teror dan intimidasi terhadap orang-orang yang terlibat dalam diskusi tersebut. Apalagi diseret dengan fitnah terkait akan adanya upaya makar atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Memecat presiden itu bukan makar. Memecat presiden itu bukan makar. Agenda seminar atau diskusi online bertema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan mahasiswa UGM menjadi gonjang-ganjing. Reaksi mulai dari pejabat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut makar hingga teror yang terjadi pada panitia maupun narasumber. Profesor Dr. Nikmatul Huda, SHMHum dari Universitas Islam Indonesia atau UII. Pernyataan sikap Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia telah menyatakan mengutuk keras tindakan teror terhadap insan akademik dan penyelenggara diskusi di Yogyakarta. Kajian akademik soal pemecatan presiden bukan hal yang tabu apalagi terlarang, termasuk di masa pandemik, dan sepanjang aturan konstitusi mengatur persoalan pemecatan presiden, maka kajian tersebut menjadi sah-sah saja dan hal itu merupakan bagian dari enlightenment dalam dunia akademik. Jangankan di lingkungan akademik, di masyarakat pun hal wajar adanya diskursus soal pemecatan presiden. Sebab hal ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan dan sejarah pun pernah mencatat soal terjadinya pemecatan presiden. Yang tidak boleh adalah menghentikan dengan paksa oleh kelompok masyarakat jika disalurkan melalui DPR misalnya, maka desakan agar presiden dipecat itu sah-sah saja dan konstitusi melindungi. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatur baik syarat maupun prosedur pemecatan presiden. Karenanya sangat konstitusional mereka yang melakukan simplifikasi dengan bahasa makar, apalagi melakukan teror, jelas merupakan perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Aparat penegak hukum harus mengejar pelaku teror tersebut, apalagi mencatut ormas Islam. Pelaku kriminal bergaya adu domba PKI harus dihukum berat. Dan sungguh wajar pembelaan masyarakat akademik atas terjadinya teror dan kebodohan ilmiah ini. Jangankan sekedar diskusi hingga pemecatan, sebenarnya presiden juga adalah sah sepanjang dilakukan oleh DPR, diproses MK dan ditetapkan MPR. Jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan atau dikasuskan. Bila memang presiden melakukan pengkhianatan, kejahatan berat serta melakukan perbuatan tercela, Undang-Undang Dasar menyatakan presiden bisa untuk dipecat. Gerakan moral kampus memang ditunggu publik dan rakyat butuh guidance dalam menghadapi iklim politik yang dirasakan semakin membahayakan. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perongrongan ideologi hingga penunggangan pandemi tidak boleh dibiarkan. Para pemanfaat kekuasaan mesti diingatkan dan diluruskan, rakyat tidak boleh dipinggirkan dan ditindas apalagi sampai diperbudak. Gerakan kemerdekaan di masa penjajahan dimotori oleh kaum intelektual. Perubahan sosial dan politik diawali oleh lapisan strategis ini. Dan kini, pernyataan soal makar atau tindakan teror ke lingkungan akademik harus dilawan dan diproses keras. Kampus memiliki kebebasan akademik yang dilindungi oleh undang-undang dan juga konstitusi. Oleh M. Rizal Fadila, alumnus Fakultas Hukum atau UNPAD, jurusan Hukum Tata Negara. Agenda seminar atau diskusi online bertema persoalan pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang diselenggarakan mahasiswa UGM menjadi gonjang-ganjing.
Reaksi mulai dari pejabat yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut makar hingga teror yang terjadi pada panitia maupun narasumber. Profesor Dr. Nikmatul Huda, SH.M.Hum dari Universitas Islam Indonesia atau UII. Pernyataan sikap Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Serikat Pengajar HAM, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia telah menyatakan mengutuk keras tindakan teror terhadap insan akademik dan penyelenggara diskusi di Yogyakarta. Kajian akademik soal pemecatan presiden bukan hal yang tabu apalagi terlarang, termasuk di masa pandemik, dan sepanjang aturan konstitusi mengatur persoalan pemecatan presiden, maka kajian tersebut menjadi sah-sah saja dan hal itu merupakan bagian dari enlightenment dalam dunia akademik. Jangankan di lingkungan akademik, di masyarakat pun hal wajar adanya diskursus soal pemecatan presiden. Sebab hal ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan dan sejarah pun pernah mencatat soal terjadinya pemecatan presiden. Yang tidak boleh adalah menghentikan dengan paksa oleh kelompok masyarakat jika disalurkan melalui DPR misalnya, maka desakan agar presiden dipecat itu sah-sah saja dan konstitusi melindungi. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatur baik syarat maupun prosedur pemecatan presiden. Karenanya sangat konstitusional mereka yang melakukan simplifikasi dengan bahasa makar, apalagi melakukan teror, jelas merupakan perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Aparat penegak hukum harus mengejar pelaku teror tersebut, apalagi mencatut ormas Islam. Pelaku kriminal bergaya adu domba PKI harus dihukum berat. Dan sungguh wajar pembelaan masyarakat akademik atas terjadinya teror dan kebodohan ilmiah ini. Jangankan sekedar diskusi hingga pemecatan, sebenarnya presiden juga adalah sah sepanjang dilakukan oleh DPR, diproses MK dan ditetapkan MPR. Jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan atau dikasuskan. Bila memang presiden melakukan pengkhianatan, kejahatan berat serta melakukan perbuatan tercela, Undang-Undang Dasar menyatakan presiden bisa untuk dipecat. Gerakan moral kampus memang ditunggu publik dan rakyat butuh guidance dalam menghadapi iklim politik yang dirasakan semakin membahayakan. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perongrongan ideologi hingga penunggangan pandemi tidak boleh dibiarkan. Kajian akademik soal pemecatan presiden bukan hal yang tabu apalagi terlarang, termasuk di masa pandemik, dan sepanjang aturan konstitusi mengatur persoalan pemecatan presiden, maka kajian tersebut menjadi sah-sah saja dan hal itu merupakan bagian dari enlightenment dalam dunia akademik. Jangankan di lingkungan akademik, di masyarakat pun hal wajar adanya diskursus soal pemecatan presiden. Sebab hal ini adalah bagian dari sistem ketatanegaraan dan sejarah pun pernah mencatat soal terjadinya pemecatan presiden. Yang tidak boleh adalah menghentikan dengan paksa oleh kelompok masyarakat jika disalurkan melalui DPR misalnya, maka desakan agar presiden dipecat itu sah-sah saja dan konstitusi melindungi. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tegas mengatur baik syarat maupun prosedur pemecatan presiden. Karenanya sangat konstitusional mereka yang melakukan simplifikasi dengan bahasa makar, apalagi melakukan teror, jelas merupakan perilaku menyimpang yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Aparat penegak hukum harus mengejar pelaku teror tersebut, apalagi mencatut ormas Islam. Pelaku kriminal bergaya adu domba PKI harus dihukum berat. Dan sungguh wajar pembelaan masyarakat akademik atas terjadinya teror dan kebodohan ilmiah ini. Jangankan sekedar diskusi hingga pemecatan, sebenarnya presiden juga adalah sah sepanjang dilakukan oleh DPR, diproses MK dan ditetapkan MPR. Jadi tidak ada yang harus dipermasalahkan atau dikasuskan. Bila memang presiden melakukan pengkhianatan, kejahatan berat serta melakukan perbuatan tercela, Undang-Undang Dasar menyatakan presiden bisa untuk dipecat. Gerakan moral kampus memang ditunggu publik dan rakyat butuh guidance dalam menghadapi iklim politik yang dirasakan semakin membahayakan. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perongrongan ideologi hingga penunggangan pandemi tidak boleh dibiarkan. Para pemanfaat kekuasaan mesti diingatkan dan diluruskan, rakyat tidak boleh dipinggirkan dan ditindas apalagi sampai diperbudak. Gerakan kemerdekaan di masa penjajahan dimotori oleh kaum intelektual. Perubahan sosial dan politik diawali oleh lapisan strategis ini.
Dan kini, pernyataan soal makar atau tindakan teror ke lingkungan akademik harus dilawan dan diproses keras. Kampus memiliki kebebasan akademik yang dilindungi oleh undang-undang dan juga konstitusi.